warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapelkes Semarang. Saya Asep Jazal Mustafa, Kepala Bapelkes Semarang, langsung menjadi host pada podcast kali ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian pendengar podcast Bapelkes Semarang, kita kehadiran tamu dari Laplin. Apa itu Laplin? Kita dengarkan. Yang tidak lain adalah lembaga penyelenggara akreditasi yang telah diakui oleh pemerintah di antara 13 lembaga akreditasi. Mungkin akan lebih baik apabila kita mendengarkan penjelasan atau perkenalan langsung dari Bapak TW. Saya tanya kenapa Bapak TW? Supaya memudahkan. Saya sendiri di Paguyuban Asep Dunia, saya menjadi panggilannya Asep Pendekar. Pendekar itu pengurus Dewan Pakar. Ada saja. Modalnya banyak. Baik Pak TW, silakan memperkenalkan diri. What is the meaning of the Laplin, dan silakan untuk memperkenalkan diri dari tiga orang yang hadir pada sore hari ini. Oke, baik, terima kasih Pak Asep. Beri kesempatan masuk di podcast Bapelkes Semarang. Iya. Bisa ya? Ditarik aja nggak apa-apa. Iya. Gitu. Biar suaranya masuk. Iya. Dikencengin aja supaya suara saya begini. Oke. Perkenalkan, saya Dr. TW. Dr. TW nama populer Pak. Nama populer ya? Nama, kepanjangannya apa Pak? Nama dari orang tua itu Telogo Wismo. Bukan Telogo Bahari ya Pak? Telogo Wismo ya. Kemudian alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi ketua LPA Laplin, Lembaga Akreditasi Puskesmas, Klinik dan Laboratorium Indonesia. Salah satu dari 13 LPA yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi lembaga penyelenggara akreditasi, lembaga penyelenggara akreditasi ya. Kemudian ininya kepanjangan satu lagi Puskesmas, Klinik dan Laboratorium di Indonesia. Ya baik. Di sebelah kiri saya Dr. Aji, itu juga nama panggilan saya. Nama aslinya Dr. Fazilet Suprapto. Fazilet. Saya ingat kalau Fazilet itu untuk ini nih. Oh, silet. Silet. Ini pakai Z. Pakai Z. Beliau diberi amanah sebagai Sekretaris Jenderal Laplin. Sekretaris Jenderal Laplin. Di sebelah kanan saya ini Pak Abdul Qadir. Ini kakak saya Pak. Beliau kebetulan kita mendapat kesempatan pelatihan DOT 4 orang. Ya. Ada Dr. Aji, saya, Pak Abdul Qadir, dan satu lagi Dr. Leni. Dr. Leni. Neni. Sedang ibadah haji. Sehingga kita beraktivitas di Bapelkes Semarang ini ya kita bertiga ini. Di Indonesia sebelum ada LPA ini dulu ada namanya komisi FKTP. Komisi akreditasi FKTP. Sesuai dengan amanah itu ya. Menteri Kesehatan juga ya. Masa transisi diselenggarakan oleh komisi tersebut. Kemudian harus dilakukan semacam lembaga independen seharusnya. Iya, baik. Tapi dalam perjalanannya LPA tidak pakai independen, tapi lembaga penyelenggara akreditasi. Yang mengelola tetap Kemkes. Dan LPA ini Laplin salah satunya hanya memberikan kontribusi penyediaan surveyor. Nah, pada saat kita mendapatkan amanah dari Kemkes, kita masih di bawah 30 surveyor. 30 surveyor, ya betul. Jadi kita harus merekrut. Nah, salah satunya kita kerjasama dengan Bapelkes Semarang ini. Jadi penghubungnya beliau ini. Kalau tidak ada Pak Qadir, mungkin tidak seperti ini ceritanya. Paling juga satu bat. Ini ada 3 bat. Ya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Qadir menjadi penghubung ke Salaman, ke Semarang, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Asep. Selama 3 bat ini kita walaupun penuh drama, baik kesulitan apapun, tapi oleh Pak Sulkani yang 24 jam memantau dan membantu lancar hingga hari ini kita
terlantik Alhamdulillah. 98. 98 ya. Ya, 89. 89. 89. Karena baru-baru di sini ya. Itu Ya. karena ada kendala. Terima kasih. Yang sudah terdaftar di Bapak sendiri yang calon surveyor. Kalau surveyor katakanlah 89 ya nanti ya. Insya Allah Ya, sudah nanti. tinggal penyematan atau pengukuhan. Kalau ini calon surveyor sendiri yang daftar di Bapak berapa banyak? 1.700. 1700 baru 89. Iya. Berarti baru 5% Pak. Iya. Ya, 5%. Mungkin juga tidak bisa penuhi Penuhi semua ya. sesuai Iya, iya. kebutuhan. Iya, iya, iya. Ya, memang ketentuannya banyak juga ya. Dan Bapak sudah memberikan kontribusi ya, Iya. menjadi penyedia daripada surveyor sendiri ya Pak ya. Nah, latar belakang Bapak tertarik menjadi mendirikan LPA atau Laplin ini gimana sih sebetulnya Pak? Jadi kami, saya dan Dr. Haji Iya. itu mulai jadi surveyor tahun 16. 2016. 2016. 2016. Oh, Kemudian iya. Pak Kadar 2017. 2017. Jadi kami sudah ikut terlibat proses akreditasi itu ya sudah sejak lama. Sudah lama ya. Nah, kemudian kebetulan saya dan Dr. Haji ini terlibat di kepengurusan PKFI. Oh. Nah, PKFI ini berhimpunan fasilitas kesehatan. Perhimpunan Eh, klinik dan Oh, fasilitas pelayanan klinik dan kesehatan. fasilitas pelayanan kesehatan. Iya. Iya, Ini iya. yang mengelola puskesmas, klinik dan dokter praktek mandiri. Oh, Itu iya, iya. mulai tahun 17 kami sudah 2017 melakukan ya. pelatihan pendamping untuk membantu klinik agar bisa ikut survei akreditasi. Gitu ya. Nah, Semarang. Ya di Semarang. Iya, iya, iya. Kebetulan saya ketua di Jawa Tengah. Iya. Nah, Kebetulan Bapak orang Semarang juga ya. Iya. Tidak akan Ya, jauh makanya dari di Semarang Semarang. ya. dari situ kita bisa memahami kendala FKTP ingin ikut survei itu pertama biaya, Iya, iya, iya. kedua SDM. Nah, dari kesulitan itu kita punya keinginan seandainya PKFI bisa memiliki LPA, ini bisa membantu teman-teman di klinik dan puskesmas menekan biaya serendah mungkin. Iya, iya, iya. Nah, dalam perjalanannya ketika saya dan Dr. Haji dan Dr. Husein sekretaris di PKFI Jawa Tengah ingin mendirikan LPA, kemudian Dr. Slamet Budiarto yang kebetulan pengurus di Muhammadiyah, Iya, iya, iya. ini yang nawari, ini Muhammadiyah kan sudah punya larsi untuk rumah sakit. Iya, iya, iya. Nah, ini mau mendirikan untuk FKTP. FKTP. Gimana nih Mas TW? Iya, iya. Jadi kolaborasi dengan apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah Iya, Jawa iya. Tengah atau Muhammadiyah secara Pusat. 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 Oh, iya, iya. Nah, dari situ kemudian Saya kebetulan juga dulu pengurus pemuda Muhammadiyah. Oh, sekarang masih muda. Oh, masih pemuda karena pemuda itu menurut WHO katanya 65 tahun ya. Kebetulan saya juga pengurus Muhammadiyah. Oh, Mas. begitu. Iya, Nah, iya. saya sampai saat ini jadi PDM PDM. di Grobogan. Oh, gitu. PDM di Grobogan. Grobogan. Iya, iya, iya. Kemudian ya ada kesempatan seperti itu, akhirnya ya kenapa kita harus bikin sendiri. Ibarat ada bis, belum punya sopir, belum punya kondektur, belum punya kenek. Iya, iya. Nah, kita sudah punya nih kondektur, kenek, dan Iya, sopir iya. tapi belum punya Iya, bis. iya, Nah, iya. akhirnya bergabung, kemudian merekrut termasuk Pak Kadar, Iya. ini percaya dengan Laplin, bergabung dengan Laplin Iya. dan beberapa sopir lain yang visi misinya sama, ingin ikut terlibat membantu berkontribusi dalam peningkatan mutu di FKTP, Iya. walaupun dengan keterbatasan. Keterbatasan yang pertama adalah memang jumlah survei kami sedikit di bawah Iya, iya. 30. Sehingga sampai saat ini pun kita baru menyurvei belum ada 10. Berapa sih? Oh iya. Yang terjauh di mana? Masih dikit-dikit Jogja, Dekat-dekat? ya Pak Ya, Kadar. Klaten. Klaten Oh, sama iya, iya. di Jawa Barat ya. Dari sekarang yang dilatih 89 orang itu paling jauh dari mana? Dari Yang- Aceh. Oh, Aceh ada ya? Aceh. Harus satu paket ya? Iya, ada. Nggak, Dua orang berarti? satu. Satu Oh, orang. baru satu Tapi orang. sudah ada, kami punya satu Pak di Aceh. Jadi satu orang nanti kalau perlu 2 orang kan tinggal Iya. yang terdekat. Iya. Kemudian Sulawesi. ya. Terus, Sulawesi ya. yang sekarang Terus Jambi. 5 orang. Dari Solo ada nggak? Kan Sulawesi, Sulawesi. Kalau Sulawesi, Solo Raya. Banyak. Iya, baik. Nah, harapan kami di Laplin bisa segera ikut percepatan agar di tahun ini Akreditasi. semua fasilitas kesehatan non RS
bisa. Jadi berapa banyak Pak yang harus diakreditasi menurut Kemenkes? Kalau jumlah Puskesmas. puskesmas kan ada 10.000 lebih. 2000 sekitar hampir Klinik ada 11.000 kan ya? 8.000, Ya, 8.000 ya. laborat 1.500, UTD unit transfusi sekitar 800. Dan ini ada 13 lembaga, Ya. yang 4 lembaga yang tadi kesulitan belum bisa melakukan pelatihan. Kenapa baru beberapa tahun terakhir yang dipikirkan akreditasi puskesmas? Padahal kan puskesmas berdiri sejak lama. Kita akreditasi itu mulai tahun 15 Pak. 2015 kan? Iya kan baru berarti baru 8 tahun. Kalau puskesmas berdiri sejak dikenal dulu. Ya, itu karena memang dulu belum ada standar mutu. Belum ada standar mutu. Begitu Ya, ada Belum standar terpikirkan mutu. mutu. Ini ada cerita puskesmas yang pertama kali mengajukan survei akreditasi itu puskesmas di Wonosobo. Oh, Namanya Wonosobo. puskesmas Selomerto. Metro. Selomerto. Betul, Ya, itu kepala puskesmas seorang bidan pada saat itu punya obsesi kepengen puskesmasnya disurvei. Tapi di Jakarta banyak puskesmas juga loh Pak. Pusat kesenangan mas-mas. Iya iya iya. Nah, cilakanya Iya. puskesmas sudah siap disurvei, tapi belum ada surveyor pada saat itu. Waduh. Nah, terus akhirnya di Kemkes mulailah. Oh, ini harus ada Jadi surveyor. Bapak sebetulnya dari awal terbentuknya 13 lembaga ya, Bapak terdepan juga untuk memberikan informasi pada Kemenkes. Iya, termasuk bahwasannya. memberi masukan, Hmm. memberi masukan. Bapak kan juga termasuk pengurus PBID kan? Kita memberi Ya, masukan. masukan Kita ya. amat sangat. Ya memang waktu itu kan kita kan berpikir bahwa kalau satu lembaga pasti tidak independen. Iya, iya, kan? iya. Jadi akan terjadi monopoli. Monopoli ya. Dan hal itu tidak boleh dilakukan karena semuanya oleh Kemenkes. Iya iya. Masa- Jadi ini sebuah terobosan ya, dari Kemenkes ya. Ya, kemudian demikian juga dengan sebetulnya dengan rumah sakit ya. Mhm. Jadi waktu itu kan cuma ada kas. Iya, kas. Nah, oleh sebab itu kan bisa serta-merta ya semua harus melalui kas, mulai pelatihan dan yang lain-lain. Iya, iya. Kemudian setelah kami usulkan bahwa lebih baik lebih daripada satu seperti kas itu ya alhamdulillah untuk rumah sakit kan namanya LIPA, Lembaga Independen Iya, iya. Penilaian Akreditasi itu ada 6. Ada 6 ya. Nah, itu ada LASI. Iya iya iya. Nah, Ya memang kita- rumah sakit kan relatif sedikit Ya, ya. relatif Artinya bukan sedikit. 3.000. 3.000-an ya. 3.000. Dibandingkan dengan rumah sakit puskesmasnya sudah 1000-an. Setelah itu, klinik sebagainya. setelah itu memang kemudian kita juga berpikir kalau komisi akreditasi kan satu saja Iya. dan itu punya Kemenkes. Hmm. Berpatokan pada LIPA rumah sakit, akhirnya Iya. kita mohon juga ada LIPA non rumah sakit. Rumah sakit. Dan alhamdulillah kemudian dibuka peluang itu pada tahun lalu sekitar bulan April ada sebuah surat dari Direktur Mutu untuk boleh dibuat penyelenggara akreditasi lembaga dengan persyaratan yang cukup banyak dan kita alhamdulillah memenuhi, tetapi karena begitu banyak dinamika sehingga Kemenkesnya penetapan lembaga baru keluar bulan Februari. Januari itu Februari ya, makanya kami dari Kemenkes 32 tahun 2023. Ya, dari Kemenkes menetapkan sebagai lembaga penjaga pelatihan LPP, LPA untuk menyiapkan tenaga kompeten. Ya. Kita punya yang namanya training and assessment. Kita assessment ketika dia menjadi surveyor atau calon, before-nya apa? Ya. Kita isi dengan muatan-muatan termasuk oleh Pak TW dan Ibu Aci, Pak Kadar, bagaimana teman-teman yang baik dulu pernah menjadi surveyor ataupun yang baru dikasih muatan-muatan sehingga afternya gimana. Dan alhamdulillah setelah berapa hari Pak? 7 hari ya, 7 hari 4 hari daring, 3 hari luring, alhamdulillah telah menghasilkan ya, dan insya Allah hasilnya menjadi orang kompeten di bidangnya. Amin. Harapan Pak Ketua nih terkait dengan alumni pelatihan ataupun yang sudah dinyatakan sebagai surveyor untuk pelaksanaan ke depan bagaimana Pak? Harapan saya bisa membantu segera percepatan Iya. akreditasi ini, termasuk ini kan masih di SINAF, ini masih belum Apa itu SINAF Pak kira-kira? SINAF Sistem itu Informasi Nasional Akreditasi Fasiankes. Nah, Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasiankes. Fasiankes. Memang sekarang itu Pak, dengan zaman sekarang kemajuan ya, revolusi 4.0 dan sebagainya, memang yang namanya elektronik atau yang namanya atau teknologi memang diinikan Pak. ya.
Dan Kemenkes sendiri dengan adanya pelataran sehat, itu pelataran sehat itu adalah platform pembelajaran bidang kesehatan di Kemenkes. Nah ini menjadi pendorong juga, dan itu juga baru Pak, karena baru ini baru sama-sama buat kita belajar begitu ya. Dan ke depan mudah-mudahan ada kemajuan. Nanti saya kembali ke pertanyaan saya, harapan apa yang Bapak harapkan untuk tenaga surveyor terutama yang sudah dilatih? Harapan saya setelah ini mendapatkan sertifikat, segera mendapatkan akun SINAP. Kan dari batch 1 itu belum mendapatkan akun SINAP. Oh, gitu. Kalau belum mendapatkan akun SINAP, otomatis nama Laplin Bisa belum survei. muncul di DFO. Oh. Nah, kalau belum muncul di DFO itu apa? DFO Data Fasiankes online. data Fasiankes online. online. Ya. Bukan DPO. DFO itu Faskes mendaftar melalui DFO. DFO ya. Nah, surveyor itu melalui SINAP, itu disinkronkan. Jadi Faskes akan memilih di DFO muncul 13. Kebebasan memilih 13 itu dasarnya apa? Puskesmas dan klinik dibebaskan untuk mendaftar dan dinas kesehatan hanya memverifikasi. Nah, saya berharap karena tugas dinas kesehatan untuk memverifikasi, ya tidak mengarahkan atau memblokir. Karena ada kejadian, ada dinas yang memblokir. Kan kita sama-sama sudah ditetapkan oleh pemerintah, artinya kita sudah punya kompetensi untuk ikut percepatan akreditasi. Nah, harapan tadi dengan segera kita punya alumni yang sudah alumni Bapelkes Kota Semarang ya, jadi ya Semarang segera masuk ke SINAP, segera ikut survei akreditasi. Karena kalau masih kita di bawah 30, kasihan ini Pak Kader ini tidak pernah istirahat. Jadi ada orang bilang jarum super katanya Pak. Oh iya. Tahu nggak jarum super? Apa itu Pak? Jarang di rumah suka pergi. Sampai lupa anak istri itu. Ya karena surveinya kurang ya. Jadi dengan segera kita memiliki tadi ada 89 surveyor bisa memiliki akun SINAP, segera bisa ikut survei. Saya ke Pak Kadar. Ya. Bapak sebagai fasilitator, kemudian juga menjadi surveyor, kendala apa ataupun hambatan apa atau yang unik-unik selama survei di Puskesmas yang sudah dilaksanakan? Bapak terakhir di Puskesmas berapa? Puskesmas Biak kalau nggak salah. Biak Iya. Biak itu Biak Papua. Ya, Waduh, kalau nggak salah itu. ini sudah jauh Pak. Iya ya. Pernah di Sabang juga. Iya. Yang sekarang di Laplin ini. Enggak. Oh, yang di Laplin ini. Ya, Kemarin yang di Laplin terakhir Puskesmas Sanden. Bantul. Ya, Nah, kan. antara Bapak sebagai fasilitator, kemudian Bapak mengajarkan, kemudian teman-teman juga belajar dari Bapak, kira-kira yang dapat diceritakan dari pengalaman survei terkini sekarang. Ya, jadi apa namanya dengan kan ini Pak Asep, ini kan sekarang 5 bab. Dulu zaman kami sebelum pandemi itu kan 9 bab. Sekarang 5 bab. Ini betul-betul harus apa namanya harus dipahami betul oleh calon-calon Betul surveyor. Pak, penyederhanaan dari manual jadi apa namanya? Automatically Ya, gitu. iya, betul. Dan itu sudah tersistem atau masih tetap ada manualnya untuk akreditasinya? Ya, Atau kolaborasi atau? iya kolaborasi Pak. Karena gini Pak, kalau semuanya pakai SINAP itu ada kelemahannya. Itu kalau misalnya kita mengalami kendala jaringan, kita tidak punya backup instrumen yang dalam bentuk Excel ya. Saya sarankan pada Pak Ketua waktu itu Excel dan kami sudah alhamdulillah punya. Maka ketika ini hilang karena pernah kejadian menurut Bu Sekjen, ini pernah kejadian orang sudah ngentri ini tahu-tahu diminta lagi entry lagi. Padahal ini kebingungan nih, mungkin backupnya nggak kuat. Itu kan? diinformasikan kepada peserta pelatihan. Ya, kami informasikan Ya. supaya ada Kemarin backupnya. praktek lapangannya di mana Pak? Ya, praktek lapangannya kan langsung pakai instrumen bantu. Iya. Nah, karena harus Ada kendala nggak selama 2 hari itu? Nggak Satu ada. hari di puskesmas, 1 hari klinik ya? Kendala pertama ketika saya menunjukkan bagaimana cara pengisian di SINAP, pada saat itu SINAP-nya kan sedang opnam itu, sedang Iya. pemeliharaan 3 hari. 789 ya. 789 Sekarang masih kan? Ya, sekarang juga masih ada kendala. Nggak apa-apa kan Ya. masih proses Pak ya. Ya, Apalagi masih untuk proses, ya. kemudahan, untuk Ya. kemudahan dan orang sekarang itu ujian laser aja sudah pakai CAT itu Ya, sudah betul. melihat hasilnya sudah lulus atau tidak kan atau ada Betul, ranking kan. betul. Jadi itu aja. Nah, Bapak kemarin berapa puskesmas yang sudah dengan metode Baru baru? satu klinik, satu Hasilnya puskesmas. bagaimana Pak? Bagus, hasilnya bagus dan
Dan tapi saya Sudah diumumkan hasilnya? belum, karena itu Belum. kendala di Sinap, Pak. Oh, baik. Ya, kan saya baru selesai tanggal 5 ya, Pak. Iya. Tanggal 5. Ya. Ya. Belum di TTI-nya masih belum ada TTI kendala. ya. Iya. Karena ada kendala ketika saya submit itu masih belum ini Iya. masih tulisannya Belum error, terkirim. belum terkirim. Indonesia itu sedang bangkit, Pak. Jadi dengan Iya. hal semacam ini sebagai suatu proses. Bismillah. Dan terkait dengan backup ada cerita, salah satu ustadz terkenal dengan tergesa-gesa diwawancarai, Pak, hampir 1 jam oleh salah satu saluran televisi. Begitu selesai, dengan tergesa-gesa panggil lagi, bapak, maaf kenapa? Lupa nggak diklik. Jadi nggak ada rekamannya, Pak. Nah ini juga memang betul, Pak, backup itu sangat penting ya. Nah ini maka kita buat 2 nih, satu ini untuk backup juga. Nah ketika itu memang kejadian kendala bisa terjadi seperti itu. Oke. Kembali ke Pak Ketua. Setelah 3 kali pelatihan ini, bagaimana kesan-pesan daripada atau kesan-kesan lah ya Pak ya, atau juga pesan kepada kami ya. Kalau tadi kan kesan-pesan dari peserta ya, dari Bapak sebagai LPA kepada LPP, kami sebagai penyelenggara pelatihan yang memang mohon maaf sekali, kita itu sudah terdaftar dari Januari sampai Desember, tapi kita dapat amanah. Tapi kalau sudah amanahnya dari Kemenkes, kami nggak bisa menolak. LPA manapun kami akan terima begitu. Dan kebetulan Lapkrin yang terbanyak saat ini untuk 3 angkatan ini. Bagaimana Pak? Yang pertama, waktu itu memang sebelum ada pengumuman dari Kemenkes ke Bapelkes, kita kan sudah ke Bapelkes dulu. Iya, untuk iya, iya. Pak Kadar yang datang ke sini untuk Iya, dalam, Pak. kerjasama. Sudah. Iya, Dalam, betul. Bapak pensiun tahun berapa Pak? Ya, 15. 2015, lama Pak. Tapi Itu. Insya Allah kebetulan kami ya, dengan berbagai kebiasaan saya juga Ya. membuat WA group, sehingga alumni pensiunan dari Bapak Kesalaman itu Salaman dan Mbak Semarang ini selalu silaturahmi, dan salah satunya itu silaturahmi yang penting. Jadi gitu. kesan positif ada, pesan negatif ada. Kesan positif kita merasa terfasilitasi dan Iya, kebutuhan kita, alhamdulillah ya. kekurangan kita oleh Bapelkes, terutama Pak Sulkan. Iya, Terus iya. setiap kendala itu bisa kita selesaikan Dibantu. dengan baik. Dibantu Baik terus, Pak, kendala sampai malam, Pak. internet, Iya, iya. Dan mungkin Luar Pak Sulkan biasa. tidak tidur Iya. karena jam Memang 12 kami malam pun masih- menyiapkan beberapa tim, dan yang Luar tim yang biasa. sudah jalan adalah Pak Sulkan, karena beliau sudah pengalaman juga sebagai dulu kepala seksi pelatihan, dan sekarang sebetulnya kepala sebagai adum, Pak. Nah, tapi kebiasaan kami di sini, insya Allah begitu mendapat amanah akan dilaksanakan dengan sebaik-baik. Terus koordinasi juga begitu kan. Waktu itu Baik. belum kenal dengan Pak Asep, Iya. baru Pak Kadar saja yang kenal Bapak. Saya aja lewat Pak Hadar itu ketemunya kapan Pak ya? Bapak kesini nggak ada? Apa ya, Ketemu ya Pak? Pak ya? Ada Gitu. juga. Iya, iya. Pak Asep waktu itu mendadak ke Jakarta. Iya begitu. koordinasi juga bagus, Puskesmas, Laklin, Iya. Bapelkes, Dinas Kesehatan, dan saya melihat tim Bapelkes gerak cepat. Iya. Begitu sudah pick ke tahap berikutnya, jalan ada kendala, koordinasi, kendala selesai, dan terus bab 1 kita lolos ya, dengan berbagai macam drama karena sama-sama belajar. Iya, iya. Laklin belajar, Bapelkes belajar Iya. dengan sistem yang baru, kemudian kesan negatif. Nah, harus ada kesan negatif untuk Iya. Kesandung jangan. Ya. Jangan sampai kesandung tapi Pak. Kesan negatifnya 1, Pak. Iya. Kita sekarang baru yang ketiga, Pak. Oh, ketiga. Berpisah dulu. Saya berharap nanti Iya, kita iya. begitu rekrutmen Itu bukan kesan negatif, itu kesandung itu. Kesandung karena aturan. Nah, saya berharap nanti batch berikutnya begitu rekrutmen kita sama. Kami sudah sampaikan Pak, jadi untuk rekrutmen atau terutama placement test itu Iya, atau pre-test itu dibuka tiap hari maunya gitu. Jadi jangan melihat jadi akhirnya hang gitu kan. Iya, betul. Jadi seperti di Kementerian Keuangan itu, kapanpun, dimanapun berada, Iya. itu bisa ikut Placement test. semacam pelatihan. Yang sekarang itu namanya MOOC itu, mesin apa namanya, masih open online course gitu ya. Itu pelatihan yang sengaja dibuat
tanpa tatap muka, data masuk sendiri, keluar sertifikat sendiri. Itu kemarin juga lagi Iya. mengusulkan yang 1000 pelataran sehat yang 1000 itu kan kita dapat kuota cuma 70. Iya. Dan baru besok tanggal 16 baru dibuka Janjinya. Ya, nanti salah sebetulnya ya kami dari Kemenkes juga Potensi memang drone itu kan mohon bisa. maaf ya karena baru ya, tapi Iya. saya sudah sampaikan dan itu pun berarti Kemenkes serius untuk mengadakan Kita ini. Hanya memang kan mendiskusikan teman-temannya yang tapi berdiri. terlalu serius. Iya. Kita nunggu sampai saya lihat tuh di ikut ke sini keluar aja nggak dipanggil pindah ke sini mungkin Iya, seperti itu. itu juga tidak bisa Iya. kita apa. Akomodir Ya, ya. memang janjinya kan kemarin pelataran sehat seminggu sekali, Ya, tapi ya. mungkin karena ada maintenance dari Sinaf dan yang lain-lain, ya baru rencananya tentatif tanggal 16 besok. Alhamdulillah. Tapi insya Allah ini mendorong Kemenkes untuk menjadi Kemenkes Corporate University. Iya. Di kedepan itu pelatihan itu tidak kalau dulu kan Bapak training center ya, semua harus datang ke sini. Sekarang namanya learning center, bisa belajar dari manapun, tapi ketika ada praktek ya terpaksa harus datang. Iya. Tetapi dikurangi tatap mukanya sehingga namanya blended, Mbak. Blended ya. Nah, Ibu sebagai sekjen harapan apa dari Ibu kepada kami maupun kepada Kemenkes? Kalau saya sih yang pertama mengucapkan banyak terima kasih Iya. untuk Bapelkes Semarang. Iya. Karena memang waktu itu, mohon maaf, kita waktu setelah pelatihan TOT selesai tanggal 1, memang hanya 7 BBPK dan Bapelkes yang tipe A yang bisa untuk pelatihan. Iya, iya. Waktu itu kami kebingungan karena kita tidak punya channel, Iya, iya. ya kan. Dan saya cuma kenal Dr. Dion tapi di PPSDM. Iya, iya. Nah, alhamdulillah Pak Kadar Pak bilang, Dion itu kan yang Pak Dion yang dokter gigi. Ya, Ya. kan ada lagunya Bu. Dion cara hatiku. Nah, kemudian alhamdulillah Pak Kada itu bilang, oh saya kenal baik dengan Pak Asep. Wah, saya kenal baik. ke Semarang, Iya, katanya iya, gitu. iya, iya. Saya juga WI di sana. Iya. Ya sekalian jadi Pak Kada itu setelah pulang dari TOT langsung Jadi mampir duta. ke sini. Jadi duta, Mampir ke ya? sini, ya, jadi duta, minta surat tugas, alhamdulillah monggo. Iya. Nah, kemudian berproses sih Pak ya. Iya. Karena waktu itu kuomotnya 18 hari. Iya. Kemudian kita juga advokasi supaya tidak terlalu lama. Iya. Alhamdulillah diubah menjadi 6 hari. Iya. Alhamdulillah juga. Kalau Bapak dulu memaksa kami untuk melakukan pelatihan 18 hari loh Pak. Iya. Makanya dengan kesabaran itu bisa berubah 6 hari. 7 hari, akhirnya jadi 7 hari. Itu jadi kebanyakan kita Pak. Iya, 18 Ya, itu 6 hari. hari. Ya, 18 Tujuh hari itu kita- untuk mengurangi kelelahan Pak. Bapak sebagai seorang dokter berapa jam sebetulnya diperbolehkan untuk bekerja? Kan jangan sampai lebih 8 jam. Iya. Nah, kita atur sedemikian rupa begitu untuk ditambah 1 hari apalagi pengendara LMS ya Pak. Iya, Seperti itu. makanya ditambahkan itu kan 18 hari. Sebetulnya dulu kita sudah merencana sebelum Lebaran Iya. untuk daringnya, Iya. setelah Lebaran baru offline-nya. Iya. Daringnya. Tapi kita merasa terlalu besar, Iya. terlalu lama. Dan demikian. itu Kemenkes gerak cepat juga tuh. Ya, kita merubahnya. mengadvokasi baik secara oral maupun secara surat kita tulis Iya. dan alhamdulillah Bu Yanti juga cukup kita kenal baik karena sering kita juga mengawal kebijakan-kebijakan yang disajikan oleh Kemenkes. Baik. Alhamdulillah, pokoknya luar biasa sekali. Toh TOP BGT Pak. Luar biasa, tapi Bapak nanti jadi biasa di luar. Kita mengucapkan terima Udah berapa menit kita bicara ini? Kita akan tutup dengan sedikit close dari Bapak Kadar. Silakan. Iya. Sebagai pelatih atau trainer of training, kemudian juga pengalaman Bapak tadi sebagai surveyor. Iya, jadi surveyor itu intinya tugasnya sebenarnya adalah untuk meningkatkan, membantu FKTP meningkat kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan, intinya itu. Intinya itu. Jadi bukan semata-mata mengadakan sebuah survei ataupun akreditasi, tetapi ujung-ujungnya bagaimana Meningkatkan. kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat ya, Ya, Indonesia mungkin juga terstandar internasional, Betul. menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan Betul. kesehatan. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita, terima kasih Pak TW, terima kasih Bu Terima Aci, kasih. terima kasih Pak Kadar. Terima kasih kembali. Ini podcast yang mendadak seperti halnya kita mendadak mengadakan pelatihan untuk surveyor. Tapi nanti kita sebar, kita lihat Bapak lihat di YouTube, jangan lupa like, subscribe, Ya. and share. Ya. Bapak ke Semarang bersama kita bisa
mudah-mudahan selalu di hati Bapak Ibu sekalian. Iya, Demikian, terima kasih. selamat berjumpa kembali di podcast Bapakes Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.